Mas jangan lupa ya, nanti biar nggak dibaleni lagi orang itu biar kelihatan. Oke, kita tak share screen. Raffi dan dia Raffi. Mau ngomongnya ngecas tuh. Ini share screen-nya meh. Bagian mana mean? Sini pos, sebelah sini. Tahu sini ya. Oke, silakan kalau mau ulang lagi. Kita tinggal dulu. Lek murana suarane Sal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rasio-rasio perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Salia Kirana Safitri, NPM 13, beserta rekan saya. Saya Bijak Wicaksonando, NPM 1901020029. Saya Sabrina Nuria Arafa, NPM 8. Saya Linda Dianti, NPM 20. Saya Raffi Luhur Saputra NPM 37. Saya Lutfi Astika Maharani, NPM. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan rasio-rasio dari PT Kimia Farma dengan kode perusahaan KF laporan keuangan pada tahun 2022. Rasio yang pertama ada current rasio, yaitu total current asset dibagi total current liabilities. 8.422.481 dibagi 8.351.857.184.000 menghasilkan 1,058595. Rasio yang kedua ada quick rasio, yaitu total current asset dikurangi inventories dibagi total current liabilities. 8.422.281 dikurangi 3.129.945.674 dibagi 8.357.184 hasilnya yaitu 0,663002. Rasio yang ketiga adalah inventory turnover. Net sales dibagi inventories yaitu 9.106.145.359 dibagi 3.175.644 dolar sama dengan 3,0. Rasio yang keempat yaitu days sales outstanding. Account receivable dibagi net sales dibagi 365. 1.956.957.386 dolar dibagi 9.606.145.359 dibagi 365 hasilnya 47,0. Rasio yang kelima ada net total assets turnover. Net sales dibagi total assets yaitu 9.606.145.359 dibagi 20 miliar
$353.992.893 sama dengan 0,471.954. Rasio yang keenam, debt ratio. Total liabilities dibagi total aset, yaitu $11.014.702.563 dibagi $20.992.890. Maaf, 11.014.702.563 dibagi 20.353.992.893 menghasilkan 54,12%. Rasio yang ketujuh adalah debt to equity ratio. Total liabilities dan dibagi total equity. 11.014.702.563 dibagi 9.399.290.330 hasilnya 117,94%. Yang selanjutnya ada rasio operating margin. Operating cost dibagi net sales yaitu 1.977.246 dibagi 761 dibagi 9.606.145.359 menghasilkan 20,58%. Rasio yang ke-9 yaitu ROA. ROA net income before private dividend dibagi total aset yaitu 109.782.957 dibagi 20.353.992.000 dibagi 893 menghasilkan 0,54%. Rasio yang ke-10 yaitu ROE net income before preferred dividend dibagi total equity yaitu 109.782.957 dibagi 9.339.290.330 menghasilkan 1,2%. Rasio yang ke-11 yaitu price to earning ratio yaitu year end common stock price dibagi earning per share atau EPS 1,025 dibagi minus 30,37 sama dengan minus 33.750.4116. Rasio yang terakhir yaitu market book. Year end common stock price dibagi book value per share yaitu 1,025 dibagi 1,68 yaitu hasilnya 609.756.0976. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Salia Kirana Safitri akan menjelaskan PT Kimia Farma Kode Perusahaan KAEF tahun 2020. Rasio yang pertama yaitu ada current ratio, total current asset dibagi total current liability yaitu $6.103.103.998 dibagi $6.786.941.89 menghasilkan 0,8977686991. Rasio yang kedua yaitu ada quick ratio, total current asset dikurangi inventories dibagi total current liability yaitu $6.103.103.998 dikurangi $2.455.828.900 dibagi $6.786.941.897 menghasilkan 0,5359225. Rasio yang ketiga yaitu inventory turnover yaitu net sales dibagi inventories 10 miliar 6.173.023 dibagi $2.455.828.900 menghasilkan 4,1. Rasio yang keempat yaitu day sale outstanding yaitu akun receivable dibagi net sale dibagi 365
yaitu 1.113.869.099 dolar dibagi 10 miliar 6.173.023 dolar dibagi 365, yaitu menghasilkan 40,6. Rasio yang kelima yaitu total aset turnover, yaitu net sale dibagi total aset 10 miliar 6.173.023 dolar dibagi 17.862.816.674 dolar menghasilkan 0,5697362336. Rasio yang keenam yaitu ada debt rasio, total liabilities dibagi total aset, yaitu 10 miliar 457.144.628 dolar dibagi 17 miliar 562.816.674 menghasilkan 59,54%. Rasio yang ketujuh, debt to equity rasio, yaitu total liabilities dibagi total equity, yaitu 10 miliar 457.144.628 dibagi 7 miliar 105.672.046 menghasilkan 1,14%. Rasio yang ke-8 yaitu operating margin, yaitu operating cost dibagi net sales, yaitu 3 miliar 326.011.792 dibagi 10 miliar 006.173.023 menghasilkan 33,24%. Rasio yang ke-9 yaitu ROA, net income dividend dibagi total aset, yaitu 20.425.756 dolar dibagi 17 miliar 562.816.674 dolar menghasilkan 0%. Rasio yang ke-10 yaitu ROE, net income before preferred dividend dibagi total equity, yaitu 20.425.756 dolar dibagi 7 miliar 105.672.046 menghasilkan 0,3%. Yang rasio price to earning ratio, stock price dibagi earning per share, yaitu 3.110 dibagi 68 menghasilkan 845,1086957. Rasio yang terakhir yaitu ada market to book, yaitu year end common stock price dibagi book value per share, yaitu 3.110 dibagi 128 menghasilkan 2431,587177. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Linda Dianti akan menjelaskan PT Sido Muncul, kode perusahaan Sido tahun 2021. Yang pertama, current ratio, total current asset dibagi total current liabilities, yaitu 2.244.707 dolar dibagi 540.370 dolar sama dengan 4,131083792. Yang kedua, quick ratio, yaitu total current asset dibagi inventories dikurangi inventories dibagi total current liabilities, yaitu 2.244.707 dolar dikurangi 454.010 dolar dibagi 543.370 dolar sama dengan 3,29406658. Yang ketiga, inventory turnover, yaitu net sales dibagi inventories sama dengan 4.020.980 dolar dibagi 454.810 dolar sama dengan 8,8. Yang keempat, days sales outstanding, yaitu account receivable dibagi net sales, yaitu 372.981 dolar dibagi 4.020.980
$980 sama dengan 33,9. Yang kelima, total aset turnover yaitu net sales dibagi total aset yaitu $4.020.980 dibagi $4.068.970 sama dengan 0,9882056. Yang keenam adalah debt ratio, yaitu total liabilities dibagi total aset sama dengan $597.785 dibagi $4.068.970 sama dengan 14,69%. Yang ketujuh adalah debt to equity ratio, yaitu total liabilities dibagi total equity sama dengan 597.780 dibagi $3.171.185 sama dengan 17,22%. Yang kedelapan adalah operating margin, yaitu operating cost dibagi net sales sama dengan $556.440 dibagi $4.020.980 sama dengan 13,89%. Yang kesembilan ada ROA, yaitu net income before preferred dividend dibagi total aset, yaitu $1.296.898 dibagi $4.068.970, hasilnya 30,99%. Yang ke-10 ada ROE, yaitu net income before preferred dividend dibagi total equity sama dengan $1.260.898 dibagi $3.471.185, yaitu 36,3%. Yang ke-11 ada price to earning ratio, yaitu year end common stock price dibagi earning per share, yaitu $860.000 dibagi 42,04 sama dengan 20,4567079. Yang terakhir ada market to book, yaitu year end common stock price dibagi book value per share, yaitu $860.000 dibagi 115,72, yaitu 7,431731,766. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Arafil Saputra akan menyampaikan dari PT Sido Muncul, kode perusahaan Sido tahun 2019. Yang pertama, total current asset. Yang pertama, current ratio. Current ratio total current dibagi total current liabilities, yaitu 1.716.235 dibagi 416.211 yang hasilnya 4.123.473. Yang kedua, inventory turnover quick ratio, yang rumusnya total current asset dikurangi inventories dibagi total current liabilities, yaitu 1.716.235 dikurangi 299.244 dibagi 416.211 yang hasilnya 3.404.502. Yang kedua, inventory turnover, yaitu rumusnya net sales dibagi inventories, 3.067.434 dibagi 299.244 yang hasilnya 10,3. Yang keempat, days sales outstanding, account receivable dibagi net sales dibagi 365.
269.281 dibagi 3.067.434 dibagi 365 yang hasilnya 32,0. Selanjutnya total aset net sales dibagi total aset 3.067.434 dibagi 3.536.898 yang hasilnya 0,867267. Selanjutnya yang keenam, debt ratio. Total liabilities dibagi total aset 472.191 dibagi 3.536.898 yang hasilnya 13,35%. Selanjutnya debt to equity ratio. Total liabilities dibagi total equity 472.191 dibagi 471.331 yang hasilnya 15,41%. Rasio yang ke-8 yaitu operating margin bagi net sales 471.331 dibagi 3.067.434 yang hasilnya 15,37%. Selanjutnya ROA, net income before preferred dividend dibagi total aset 807.689 dibagi 3.067.434 yang hasilnya 22,84%. Yang selanjutnya ROE, net income before preferred dividends dibagi total activity 807.689 dibagi 3.064.707 yang hasilnya 26,4%. Selanjutnya price to earning ratio, year end common stock price dibagi earnings per share 600,00 dibagi 54,30 yang hasilnya 11,04972376. Yang terakhir market to book, year end common stock price dibagi book value per share 600,00 dibagi 204,31 yang hasilnya 2,936713817. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Sabrina Nuria Arafa, NPM 8, akan menjelaskan tentang perhitungan rasio dari PT Darya Varia dengan kode BVLA pada tahun 2021. Rasio yang pertama yaitu current ratio atau aset lancar. Rumusnya total current asset dibagi total current liabilitas, yaitu 1.526.661.913 dolar dibagi 594.101.699 dolar, hasilnya 2,5637986. Rasio yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya total current asset dikurangi inventories dibagi total current liabilitas. Rumusnya yaitu 1.526.661.913 dikurangi 429.975.882 dolar dibagi 594.101.699
$1.699, hasilnya 1,84285,481. Yang ketiga ada inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Rumusnya net sales dibagi inventories, yaitu $1.993.602 dibagi $429.975.882 sama dengan 4,4. Rasio yang keempat yaitu days sales outstanding atau rasio jumlah hari belum atau tertagih. Akun receivable dibagi net sales dibagi 365, yaitu $438.029.002 dibagi $1.993.893.602 dibagi 365, hasilnya 84,1. Rasio yang kelima yaitu total aset turnover atau rasio perputaran aset tetap. Rumusnya net sales dibagi total aset, yaitu $1.900.893.602 dibagi $2.822.911.322, hasilnya 0,91261.379. Yang keenam ada departemen. Rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total aset, yaitu $699.183 dibagi $2.822.911.322, hasilnya 33,20%. Yang ketujuh ada departemen to equity ratio. Rumusnya total liabilitas dikurangi total equity, yaitu $691.499.183 dibagi $1.319.139. Hasilnya 49,70%. Yang kedelapan ada operating margin. Rumusnya operating cost dibagi net sales, yaitu $622.032.785 dibagi $1.900.893.602, hasilnya 32,72%. Yang kesembilan, return of total asset atau ROA. Rumusnya net income before preferred dividend dibagi total aset, yaitu $146.505.337 dibagi $2.829.911.322, hasilnya 7,03%. Yang ke-10 ada return of on equity atau ROE. Rumusnya net income before preferred dividend dibagi total equity, yaitu $146.505.337 dibagi $1.319.412.139, hasilnya 10,5%. Yang ke-11, price to earning ratio. Rumusnya yaitu year income on stock price dibagi earning per share, yaitu 2.700.00 dibagi 131,00, hasilnya 20,61068.702. Yang terakhir yaitu market
market to book ratio atau rasio nilai buku atau pasar. Rumusnya yaitu year end common stock price dibagi book value per share, yaitu 2.700.00 dibagi 1.232,86, hasilnya 2,190029687. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang terakhir di sini dari PT Daria Varia atau kode perusahaannya DVLA tahun 2018. Di sini PT DVLA mempunyai total kiraan aset sebesar 1.203,372,372 rupiah. Dengan total current liability sebesar 416.537.366, inventory sebesar 280.691,38, net sales sebesar 1.659.657.296. Untuk account receivable sebesar 550.099.354. Total aset 1.682.821.739. Total liabilities sebesar 482.559.876. Total equity sebesar 1.200.261.863. Operating cost sebesar 533.559.771. Net income before prevent dividends sebesar 200.651.968. Year end common stock price sebesar 1.910. Earning per share sebesar 180. Value per share sebesar 1.071. Current rasionya di sini sebesar berdasarkan berdasarkan data tadi. Di sini current rasionya sebesar 2,888,999. Untuk quick ratio sebesar 2,215123. Inventory turnover sebesar 0,1. Sales outstanding sebesar 119,1. Total asset turnover sebesar 1,010004. Debt ratio sebesar 28,68%. Debt to equity ratio sebesar 40,20%. Operating margin sebesar 31,39%. ROA sebesar 11,92%. ROE sebesar 16,7%. Price to earning ratio sebesar 10,61%. Market to book sebesar 1,78338000019. Oke, sekian dari kelompok kami. Oke, sekian. Silakan Mas ditutup ke bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.